Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Betapa bahagia ketika kita tahu bahwa kita dikenal oleh Tuhan. Dengan demikian, hidup kita dilindungi Dia, dipelihara oleh Dia. Karena kemanapun kita pergi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Mungkin saudara sebagai orang percaya pernah bertanya, apa bedanya orang percaya dengan orang tidak percaya? Pertanyaan ini muncul seringkali karena pergumulan dihadapi orang percaya, yang ada kalanya membuat banyak orang Kristen bisa kecewa. Mengapa saya mengalami seperti ini? Tahukah saudara, apakah yang membedakan secara hakikat antara orang percaya dan yang orang belum percaya? Yaitu kita dikenal oleh Tuhan dan kita mengenal Tuhan. Saudara, itu yang membedakan secara esensial orang percaya dan orang yang tidak percaya. Saudara, betapa berharganya dikenal oleh Tuhan. Tuhan yang maha besar. Tuhan yang menciptakan miliaran galaksi. Dan kita hanya tinggal di satu planet, yaitu bumi. Dan kita adalah salah satu orang dari sekian miliar orang. Namun Tuhan mengenal kita. Dan Tuhan mengenal kita, membuat kita mengenal Dia. Karena Dia menyatakan diri dalam Yesus Kristus kepada kita. Saudara-saudara, jikalau Tuhan begitu mengasihi kita, maka sepatutnya lah kita mengasihi Dia. Pertanyaannya adalah, apakah bukti kasih kita kepada Dia? Mari kita membaca firman Tuhan. Di dalam satu ayat, Keluaran pasal 20, ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar hari ini memang bukan firman Tuhan yang panjang. Karena kita hanya membaca satu ayat, yaitu di ayat yang ke-7. Meskipun firman ini tidak panjang, namun bagian firman ini merupakan pesan yang sangat penting bagi kita. Bagaimana kita hidup. Salah satu sikap yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah menghormati. Tentu yang pertama-tama dan yang utama adalah kita harus menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan bagi orang percaya itu lahir dari kesadaran Dia mengasihi kita, sehingga kita mengasihi Dia. Dan salah satu unsur kita mengasihi Tuhan adalah kita menghormati Tuhan. Apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Yang pertama, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau dengan sia-sia. Sebab nama Tuhan adalah penyataan Tuhan sendiri yang khusus oleh karena kasih-Nya bagi kita. Saudara, dalam Keluaran pasal 6 ayat kedua, firman Tuhan berkata, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh memakai nama Tuhan dengan sia-sia atau sembarangan. Di dalam arti, kita menggunakan nama Tuhan di dalam ketidakbenaran hidup kita. Misalnya dengan sumpah palsu. Atau kita menggunakan nama Tuhan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Atau kita menggunakan nama Tuhan untuk berbuat kejahatan kepada manusia lain. Atau kita memakai nama Tuhan, menggunakannya dengan sikap tidak hormat. Firman Tuhan melarang keras kita berbuat demikian. Mengapa? Karena nama Tuhan
kita bisa mengenalnya, yaitu karena Tuhan menyatakan diri kepada kita. Dan penyataan Allah, penyataan dirinya itu adalah kasih karunia. Karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, kita tidak pernah bisa mengenal Dia. Saudara, relakah kita menyebut nama Tuhan, memakai nama Tuhan dengan sia-sia, ketika kita tahu Tuhan menyatakan diri karena Dia mengasihi kita. Oleh karena itu, kita tidak tega, tidak rela, sembarangan memakai nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata, jika engkau memakai nama Tuhan sembarangan, engkau bersalah kepada Tuhan. Yohanes 17 ayat 12 berkata begini, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan oleh binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saudara sedang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata apa? Aku telah memberitahukan namamu, ya, yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Saudara sedang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menyatakan diri, sesungguhnya Tuhan menyatakan Dia mengasihi kita. Oleh karena itu, mari kita mengasihi Dia dengan menghormati Dia dalam hidup kita. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau secara sia-sia. Sebab nama Tuhan itu kudus adanya. Yehezkiel 39 ayat 25 berkata, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel. Dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Saudara, jelas sekali mengapa kita tidak boleh memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Karena Tuhan mempertahankan namanya yang kudus. Saudara, kekudusan Tuhan itu adalah kemuliaan Dia. Sehingga kita tidak boleh sembarangan menggunakannya. Dan jikalau kita membaca perjanjian lama, orang-orang yang melanggar kekudusan Tuhan, dia harus mati. Nama itu, nama yang agung. Nama itu, nama yang mulia. Nama di atas segala nama. Oleh karena itu, kita tidak memakai nama itu dengan sembarangan. Ibrani 12 ayat 28-29 berkata begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita bisa dikuduskan oleh Yesus Kristus sehingga bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus, itu adalah kasih karunia. Karena tidak semua orang boleh menghampiri kekudusan Tuhan. Dan dalam perjanjian lama diberitahukan, kekudusan Tuhan itu seperti api yang menghanguskan, sehingga bangsa Israel sangat gentar untuk berjumpa dengan Tuhan. Jangan memakai nama Tuhan dengan sembarangan, karena nama Tuhan itu kudus. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau dengan sia-sia. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang mendengar seruan orang yang memanggil namanya. Sakaria 13 ayat 9 berkata begini, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Saudara, jelas sekali firman Tuhan mengatakan, mereka memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Saudara, kita tidak boleh memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Sebab Tuhan, dengan namanya,
Dia mendengar seruan doa kita. Ketika kita memakai nama itu di dalam ketidakbenaran, di dalam kejahatan, di dalam ketidaksungguhan, di dalam sikap tidak hormat, bukankah kita sedang menyakiti hati Tuhan? Karena Tuhan berjanji, waktu kita memanggil namanya, Dia mendengar kita, dan Dia merespons akan panggilan kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar menghormati Tuhan, dengan tidak memakai namanya sembarangan. Dengan menghormati Dia, memakai namanya di dalam kebenaran, memakai namanya di dalam kita memuliakan nama Tuhan yang layak dipuji. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mengajarkan kepada kami sikap yang sangat penting dalam hidup kami adalah menghormati. Yang pertama-tama dan utama kami harus belajar menghormati Engkau. Karena Engkau patut menerimanya ya Tuhan. Supaya kami tidak sembarangan memakai nama-Mu. Karena nama-Mu itulah nama penyataan yang Engkau nyatakan kepada kami sehingga kami boleh mengenal Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Dan nama-Mu ya Tuhan, nama yang kudus. Yang tidak boleh sembarangan kami memakainya dengan sikap tidak benar dan tidak hormat. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Ketika nama-Mu disebut, Engkau mendengar seru doa kami. Oleh karena itu, kami mau belajar tidak sembarangan atau dengan sia-sia memanggil nama Tuhan dalam hidup kami. Namun, kami dengan sungguh hati, dengan hormat, menyebut nama-Mu. Karena nama itu agung dan kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.